Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Haryani. Untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai aksi nyata pada implementasi kurikulum merdeka dengan topik mengapa kurikulum perlu diubah. Sebelum kita lanjut membahas materi mengapa kurikulum perlu diubah, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe, like, maupun komentar pada video kali ini. Di setiap negara pastinya memiliki kurikulum yang berbeda untuk panduan pembelajarannya, tak terkecuali di negara kita ini. Lalu, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan, di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Sehingga, kurikulum ini sangat penting di satuan pendidikan pada suatu negara. Sebelumnya, kita juga sudah pernah membahas mengenai kurikulum dengan judul video Mengenal Kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Kurikulum di Indonesia dimulai pada tahun 1947 dengan nama Kurikulum Rencana Pembelajaran 1947. Lalu, peran dan fungsi kurikulum seperti apa? Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sedangkan fungsinya, kurikulum bagi pendidikan berfungsi untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, relevan dengan perkembangan zaman yang serba digital. Kurikulum harus dinamis, berkembang menyesuaikan kondisi. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah. Demikian juga dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula ikut berubah. Yang kedua, memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan konteks masa kini dan masa depan. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin maju. Metode dan konteks kurikulum sebelumnya tentu dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan karakteristik peserta didik saat ini. Yang ketiga, menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Selain itu, kurikulum juga harus memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan dapat menyiapkan generasi bangsa untuk masa yang akan datang sebagai generasi yang visioner, yang memiliki cita-cita besar dan mampu memandang jauh ke depan. Seperti apa kurikulum yang baik? Dalam dunia pendidikan, keberadaan kurikulum menjadi hal yang sangat penting karena arah dan tujuan pendidikan diatur dalam kurikulum, sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikannya. Kurikulum harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka untuk saat ini dan masa mendatang. Selain itu, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang tidak mengekang dan tidak memaksa semua sivitas akademika. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka seluruh komponen masyarakat berperan dalam pengembangan kurikulum tersebut. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro. Demikian pembahasan video aksi nyata kali ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, kalian dapat sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.